Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku kelas 7. Selalu semangat dalam menuntut ilmu. Semoga selalu menjadi siswa-siswi yang cerdas, siswa-siswi yang memiliki akal untuk berpikir kritis. Kali ini Pak Alif akan menjelaskan materi pembelajaran IPA, objek IPA dan pengamatannya, serta konversi satuan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Selalu semangat dalam menuntut ilmu meskipun pada masa pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertama tentang konversi satuan pada besaran panjang. Materi kedua, konversi satuan pada besaran massa. Materi ketiga, konversi satuan pada besaran waktu. Materi keempat, konversi satuan pada besaran lain. Misalkan nanti ada kecepatan, ada massa jenis. Kita bahas yang pertama, konversi satuan pada besaran panjang. Pada tingkat sekolah dasar, Ananda telah mengenal 7 tangga yang ada pada satuan besaran panjang, mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Pada tingkat SMP ini, Ananda akan dikenalkan dengan satu satuan lagi yang letaknya 3 tangga setelah milimeter. 1, 2, 3. Maka letaknya di sini. Namanya adalah mikrometer. Ada 2 aturan yang ada pada konversi satuan panjang ini. Pertama, jika turun tangga, artinya misalkan kita nanti ingin mengubah dari kilometer ke meter, berarti dia turun 3 tangga, atau kita ingin mengubah dari meter ke milimeter, berarti juga turun tangga. Nah, maka berlaku formula berikut. Angka kali 10 pangkat N. Angka ini adalah angka yang mau kita konversikan. N ini adalah banyak anak tangga yang dituruni. Perhatikan contoh soal berikut. Misalkan kita ingin mengubah dari 1 km menjadi meter. Mari kita lihat ke tangganya. Kilometernya berada di sini, meternya di sini. Berarti dia akan menuruni 3 tangga. 1, 2, 3. Maka N-nya adalah 3. Nah, karena dia turun tangga, maka kita lihat ke formula yang turun tangga. Ini dia. Maka kita pakai rumus ini ke sini. Angkanya adalah angka 1 dan N-nya adalah 3. Sehingga kita menulisnya 1 kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 ini artinya 10 dikali 10 dikali 10. Hasilnya 1000. Berarti 1 kali 1000 adalah 1000 meter. Lalu bagaimana kalau misalkan dia menaiki tangga? Kita ke aturan kedua. Jika naik tangga di sini misalkan kita ingin mengubah dari milimeter ke meter atau dari mikrometer ke meter, itu kan naik tangga. Maka berlaku formula berikut. Angka yang mau kita konversikan tinggal dikali dengan 10 pangkat negatif N. Yang mana N itu adalah banyak anak tangga yang dinaiki. Perhatikan contoh soal berikut. Di soal kita akan mengubah 1 mikrometer ke meter. Mari kita lihat ke tangganya. Kita ingin mengubah mikrometer yang ini ke meter, artinya dia menaiki tangga 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti N-nya sama dengan 6. Karena dia naik tangga, maka kita lihat aturan yang menaiki tangga. Naik tangga kita gunakan formula yang ini, maka kita ambil formula ini ke sini. Angkanya 1. N-nya
6. Berarti penulisannya 1 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, ini pembacaannya. Angka 1 ini berada 6 angka setelah koma. Maka hasilnya adalah 0,000001. Yeay. Kita lanjut ke materi kedua, konversi satuan pada besaran massa. Pada tingkat SD, Ananda telah dikenalkan dengan 7 tangga yang ada pada satuan massa, mulai dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Pada tingkat SMP ini, Ananda juga akan dikenalkan dengan satuan baru yang letaknya 3 tangga setelah milimeter. 1, 2, 3. Berarti letaknya di sini namanya mikrogram. Di sini juga 2 aturan. Jika turun tangga di sini artinya misalkan ya, kita mau mengubah kilogram ke gram, berarti dia turun tangga. Atau kita ingin mengubah dari gram ke miligram, berarti juga turun tangga. Maka berlaku formula berikut. Angka yang mau kita konversi itu tinggal dikalikan dengan 10 pangkat n. Yang mana n ini adalah banyak anak tangga yang dituruni. Mari perhatikan contoh soal berikut. Di soal kita akan mengubah 1 kg menjadi gram. Mari kita lihat ke anak tangganya. Kita mau mengubah kilogram ke gram. Berarti dia turun 3 tangga. 1, 2, 3. Berarti n-nya adalah 3. Karena dia turun tangga, maka kita pakai aturan yang turun tangga. Turun tangga, ini formulanya, maka formula yang ini kita ambil ke sini. Angkanya 1, n-nya 3, berarti 1 kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu nilainya 1000. 10 dikali 10 dikali 10. Maka 1 kali 10 pangkat 3 hasilnya adalah 1000 gram. Lalu bagaimana kalau misalkan dia menaiki tangga? Kita ke aturan kedua. Jika naik tangga di sini artinya misalkan kita mau mengubah mikrogram menjadi gram, berarti dia menaiki tangga. Atau kita ingin mengubah dari gram ke kilogram, berarti dia naik tangga. Maka berlaku formula berikut. Angka yang mau kita konversi tinggal dikalikan dengan 10 pangkat negatif n, yang mana n itu adalah banyak anak tangga yang dinaiki. Perhatikan contoh soal berikut. Di soal kita akan mengubah 1 mikrogram menjadi gram. Mari kita lihat ke anak tangganya. Mikrogram sampai ke gram itu dia menaiki 6 anak tangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya n-nya adalah 6. Karena dia menaiki tangga, maka kita pakai aturan yang naik tangga. Kita ambil formula yang ini ke sini. Angkanya di sini adalah angka 1. N-nya di sini adalah angka 6, sehingga 1 kali 10 pangkat negatif 6. Ini pembacaannya, angka 1 ini letaknya 6 angka setelah tanda koma. Berarti hasilnya adalah 0,000001
gram. Hore. Materi ketiga kita bahas konversi satuan pada besaran waktu. Ada beberapa formula penting yang ada pada konversi satuan waktu. Kalau kita ingin mengubah dari jam ke menit, maka aturannya 1 jam sama dengan 1 dikali 60 menit. Kalau kita ingin mengubah dari menit menjadi detik, maka aturannya 1 menit sama dengan 1 kali 60 detik. Jika kita ingin mengubah dari jam ke detik, maka aturannya 1 jam sama dengan 1 kali 3600 detik. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Kita ingin mengubah menit menjadi jam, maka aturannya 1 menit sama dengan 1 per 60 jam. Jika kita ingin mengubah detik menjadi menit, maka aturannya 1 detik itu sama dengan 1 per 60 menit. Jika kita ingin mengubah detik menjadi jam, maka aturannya 1 detik sama dengan 1 per 3600 jam. Perhatikan contoh soal berikut. Di soal kita akan mengubah menit menjadi detik. Maka kita gunakan aturan yang kedua, menit menjadi detik. Kita tempel ke sini. Satu menit sama dengan 1 kali 60 detik. Di sini angka 1, maka di sini juga angka 1. Nah, bagaimana kalau misalkan angka awalnya 5? Nah, kalau awalnya 5, maka 5 kali 60 gitu ya. Jadi 5 menit sama dengan 5 kali 60 detik, maka hasilnya adalah 300 detik. Hore. Mari perhatikan contoh soal kedua. Di soal kita akan mengubah detik menjadi jam. Mari kita lihat aturannya. Detik menjadi jam kita pakai aturan yang ini, maka ini kita ambil ke sini. Satu detik sama dengan 1 per 3600 jam. Kalau di sini angka 1, maka di sini juga angka 1. Nah, bagaimana kalau angkanya 7200? detik itu tinggal kita masukkan angkanya 7200 yang di atas per 3600 jam sama dengan 2 jam. Jadi kalau di sini 7200, maka di atasnya juga harus 7200. Hore. Berikutnya kita masuk ke materi keempat. Konversi satuan pada besaran lain. Nah, di sini kita akan bahas 2 besaran lainnya. Pertama ada konversi satuan pada besaran kecepatan. Kedua, konversi satuan pada besaran massa jenis. Kita langsung ke yang pertama, konversi satuan pada besaran kecepatan. Nah, ada kalau angka awalnya 7200, maka di atas ini juga harus 7200, sehingga 7200 detik sama dengan 7200 per 3600, hasilnya adalah 2 jam. Hore.
Kita ke materi keempat, konversi satuan pada besaran lain. Besaran lainnya kita hanya bahas dua saja. Pertama, konversi satuan pada besaran kecepatan. Kedua, konversi satuan pada besaran massa jenis. Kita masuk yang pertama, konversi satuan pada besaran kecepatan. Perhatikan formula berikut. Di sini kita akan mengubah kilometer per jam menjadi meter per sekon. Berarti kita akan melakukan dua kali konversi. Konversi pertama dari kilometer ke meter. Kilometer ke meter itu dia menuruni 3 tangga. Kita kembali ke aturan awal. Kalau dia turun tangga tinggal dikalikan dengan 10 pangkat N. Kilometer ke meter itu turun 3 tangga. Berarti kali 10 pangkat 3. Yang kedua kita konversikan dari jam ke sekon. 1 jam itu sama dengan 3600 sekon, sehingga jam ke sekon angkanya tinggal dikali dengan 3600, atau secara keseluruhan bisa kita gunakan kilometer per jam diubah ke meter per sekon, itu angkanya tinggal dikalikan dengan 1000 per 3600. Bagaimana kalau sebaliknya? Misal kita ingin mengubah dari meter per sekon ke kilometer per jam. Ini tinggal dibalikkan dari ini. Berarti kebalikannya, meter per sekon kita ubah ke kilometer per jam, itu angkanya tinggal dikali dengan 3600 per 1000. Mari perhatikan contoh soal berikut. Di soal, kita akan mengubah dari kilometer per jam menjadi meter per sekon. Nah, di sini kita akan menggunakan kilometer per jam ke meter per sekon. Kita lihat formulanya. Kilometer per jam ke meter per sekon kita gunakan formula yang ini. Maka ini kita ambil ke sini. Nah, angkanya adalah 36. Berarti 36 ini tinggal dikali dengan 1000 per 3600. Oke, ini angkanya. Ini perkaliannya 1000 per 3600. Sehingga kalau kita kalikan, 36 ini kita kalikan ke 1000, dapat dia 36.000. Kemudian dibagi dia dengan 3600, maka hasil akhirnya adalah 36 km per jam sama dengan 10 meter per sekon. Hore! Mari perhatikan contoh soal kedua. Di soal kedua, kita akan mengubah dari meter per sekon menjadi kilometer per jam. Berarti kita gunakan aturan yang ini, karena meter per sekon ke kilometer per jam. Kita ambil yang ini ke sini. Nah, di rumusnya itu tinggal angkanya, ini angkanya, kali 3600 per 1000. Langsung kita bikin. 20 meter per sekon sama dengan angkanya 20 tinggal dikali dengan 3600 per 1000. Nah, langkah awalnya 20-nya dikalikan dengan 3600 sehingga hasilnya 72.000. Lalu kita bagi dengan 1000, berarti 72.000 per 1000. Maka 20 meter per sekon sama dengan hasil pembagian ini, 72 km per jam. Yeay, hore! Besaran kedua, kita masuk ke konversi satuan besaran massa jenis. Perhatikan formula berikut. Misalkan kita ingin mengubah dari gram per cm pangkat 3 menjadi kilogram per meter pangkat 3. Di sini ada dua kali konversi. Pertama, kita ubah gramnya ke kilogram, itu dia naik tangga 3, makanya kali 10 min 3. Kemudian kita ubah cm pangkat 3 ke m pangkat 3.
itu dia naik tangga 2 kali, maka di sini kali 10 pangkat min 6 karena dia kubik ya. Kubik juga nih. Atau secara keseluruhan, gram per cm pangkat 3 mau diubah ke kilogram per meter pangkat 3, itu angkanya tinggal dikali dengan 1000. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Kita ingin mengubah dari kilogram per meter pangkat 3 ke gram per cm pangkat 3. Maka langsung dikalikan angkanya dengan per 1000. Perhatikan contoh soal berikut. Di soal, kita mengubah gram per cm pangkat 3 ke kilogram per meter pangkat 3. Langsung kita ambil formulanya. Berarti kita pakai formula yang ini. Kita ambil ini ke sini. Nah, angka kali 1000, angkanya di sini adalah 3, sehingga 3 gram per cm pangkat 3, awalnya 3, maka di sini juga 3, tinggal dikalikan dengan 1000, maka hasilnya adalah 3 gram per cm pangkat 3 sama dengan 3000 kg per meter pangkat 3. Hore! Contoh soal kedua. Kita akan mengubah kilogram per meter pangkat 3 menjadi gram per cm pangkat 3. Maka kita ambil formulanya, formula yang ini. Kita ambil ini ke sini. Nah, di sini formulanya angka per 1000, angkanya adalah 2000, sehingga 2000 kg per meter pangkat 3 tinggal 2000 per 1000 gram per cm pangkat 3. Jadi kalau awalnya 2000, di sini harus 2000 juga. Maka hasil akhirnya 2000 kg per meter pangkat 3 sama dengan 2 gram per cm pangkat 3. Hore! Nah, sekian dulu proses pembelajaran kita. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum. Yang pertama, buku tulis, kemudian tisu, kemudian persiapkan penggaris. Selanjutnya ada spidol, gelas, dan yang terakhir yang kita butuhkan adalah air. Untuk langkah kerja pertama, silahkan buat garis menggunakan penggaris dan spidol pada kertas tisu yang telah kalian sediakan. Selanjutnya, buat prediksi apa yang akan terjadi pada kertas tisu tersebut jika dicelupkan ke dalam air. Dan tuliskan prediksimu pada buku IPA seperti contoh di samping. Langkah selanjutnya yaitu tuangkan air dalam gelas, kemudian masukkan kertas tisu yang telah kalian beri garis pada gelas tersebut, tetapi garisnya tidak boleh sampai menyentuh air. Biarkan air tersebut meresap secara perlahan, kemudian menyentuh garis tersebut dengan sendirinya. Amati perubahan yang terjadi, kemudian tuliskan hasil pengamatanmu pada buku tulis IPA beserta hasil dari praktikum tersebut sebagai bukti bahwa kalian telah melakukan praktikum.